Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum membahas apa yang akan saya sampaikan, perkenalkan nama saya Istiqorotul Nur Imami Sayyid dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 3 Stay Al-Azhar Menganti Gresik. Video ini dibuat untuk tujuan memenuhi tugas akhir mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam. Pada video kali ini saya akan membahas tentang proses masuknya Islam ke Indonesia. Sebelum memulai pembahasan, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Datangnya Islam ke Indonesia dilakukan secara damai. Hal ini dapat dilihat melalui jalur perdagangan, perkawinan, pendidikan, kesenian, ajaran tasawuf, dan politik, yang semuanya itu telah mendukung proses cepatnya Islam masuk dan berkembang di Indonesia. Kita mulai dari cara masuknya Islam ke Indonesia melalui jalur perdagangan. Masuknya Islam ke Indonesia melalui perdagangan terjadi pada tahap awal, yaitu sejalan dengan ramainya lalu lintas perdagangan laut yang terjadi pada awal abad 7 Masehi hingga 16 Masehi. Pedagang-pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan India turut ambil bagian dalam perdagangan dari negeri-negeri bagian barat, tenggara, dan timur Asia. Penyebaran Islam melalui perdagangan ini sangat menguntungkan karena para raja dan bangsawan turut terlibat dalam kegiatan perdagangan tersebut. Kaum pedagang memegang peranan yang sangat penting dalam penyebaran agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Letak Indonesia yang strategis menyebabkan munculnya tempat perdagangan yang membantu mempercepat penyebaran tersebut. Pada waktu itu, pedagang Muslim yang berdagang di Indonesia semakin banyak, sehingga membentuk pemukiman yang disebut dengan pekojan atau perkampungan Arab. Dari tempat inilah mereka berinteraksi dan berasimilasi dengan masyarakat asli sambil menyebarkan agama Islam. Masuknya Islam ke Indonesia dilakukan melalui dua jalur, yaitu jalur utara dan jalur selatan. Cara masuknya Islam ke Indonesia yang kedua yaitu melalui jalur perkawinan. Para pedagang Muslim yang datang ke Indonesia banyak yang menikah dengan gadis pribumi. Sebelum pernikahan berlangsung, mereka meminta agar gadis-gadis Nusantara tersebut mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai tanda telah menerima Islam sebagai agamanya. Dari pernikahan inilah lahirlah banyak keturunan Muslim, sehingga lingkungan daerah Muslim semakin luas dan membentuk kampung-kampung Muslim yang kemudian berkembang menjadi kerajaan-kerajaan Islam. Cara masuknya Islam ke Indonesia yang ketiga yaitu melalui jalur pendidikan. Penyebaran agama Islam melalui pengajaran atau pendidikan dilakukan dengan model pembelajaran yang dinamakan halaqah. Pembelajaran halaqah merupakan cikal bakal pendidikan pesantren yang kemudian berkembang menjadi pondok pesantren. Pondok pesantren sendiri merupakan lembaga pendidikan Islam tertua yang merupakan produk budaya Indonesia. Pendidikan Islam di pondok pesantren diselenggarakan oleh seorang kiai. Di samping mengajar di pesantren, para kiai juga menjadi penasehat para raja dan bangsawan. Dengan didirikannya pondok pesantren di wilayah Nusantara, ajaran-ajaran Islam dapat disebarluaskan melalui para santri-santrinya di kemudian hari. Dengan demikian, agama Islam dapat berkembang dengan pesat di wilayah Nusantara. Selain itu, pengajaran agama Islam melalui madrasah-madrasah lain marak didirikan di seluruh wilayah Nusantara. Cara masuknya Islam ke Indonesia yang keempat melalui jalur seni budaya. Penyebaran agama Islam melalui kesenian yang paling terkenal adalah pertunjukan wayang. Sunan Kalijaga adalah tokoh ulama yang paling mahir dalam memainkan wayang.
Dalam pertunjukan wayangnya, beliau tidak pernah meminta upah pertunjukan, namun beliau mengajak penonton untuk mengikuti mengucapkan 2 kalimat syahadat. Cerita wayang yang ditampilkan itu dipetik dari cerita Mahabharata dan Ramayana, tetapi dalam cerita itu beliau sisipkan ajaran Islam dan nama-nama pahlawan Islam. Selain itu, pertunjukan wayang penyebaran agama Islam melalui jalur seni budaya dapat dilihat dari peninggalan-peninggalan sejarah yang banyak tersebar di Nusantara. Misalnya peninggalan seni bangunan, seni pahat, seni musik, dan seni sastra. Hasil seni tersebut dapat dilihat pada bangunan masjid-masjid kuno yang ada di daerah Demak, Cirebon, Banten, dan juga Aceh. Cara masuknya Islam ke Indonesia yang kelima yaitu melalui jalur tasawuf. Penyebaran Islam di Nusantara yang tidak kalah pentingnya adalah melalui tasawuf. Tasawuf sendiri merupakan ajaran atau cara untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memudahkan dalam mengerti dan menerima ajaran agama Islam. Pengajar-pengajar tasawuf atau para sufi mengajarkan ilmu tasawuf yang dicampur dengan ajaran-ajaran yang sudah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia, sehingga mudah dimengerti. Selanjutnya, cara masuk Islam ke Indonesia yang keenam, yaitu melalui jalur politik. Pengaruh para raja dan penguasa sangat membantu tersebarnya agama Islam di wilayah Indonesia. Hal ini dikarenakan peranan para raja dan penguasa dalam menyebarkan agama Islam itu sangatlah penting. Seperti ketika para raja dan penguasa mulai memeluk agama Islam dan mulai meninggalkan agama lamanya, maka secara berbondong-bondong segenap rakyatnya juga mulai memeluk agama Islam. Sekian dari pembahasan yang saya sampaikan mengenai penjelasan masuknya Islam di wilayah Indonesia. Apabila ada perkataan atau penjelasan saya yang salah atau kurang jelas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.